Bismillahirrahmanirrahim. Akhir Juni 1667, wilayah Patiro tiba-tiba menjadi perhatian para bangsawan dari kerajaan Bone dan Sopeng. Mereka tahu Arung Palaka ada di sana setelah sekian tahun meninggalkan daratan Sulawesi Selatan. Arung Palaka hadir di Patiro dengan standar kerajaan. Ada payung emas kerajaan Bone, ada payung kerajaan Sopeng dengan bendera Lapanyanya. Para bangsawan Bone, Sopeng dan para tuanku atau pasukan Arung Palaka berkumpul untuk menyatukan tujuan. Matahari baru naik sepenggal ketika para bangsawan Bugis di hadapan Arung Palaka bergiliran sesuai dengan derajat kebangsawanan bersumpah atau mengaruh dengan mencabut keris dari sarungnya sambil minum tuak untuk meneguhkan kembali perjanjian Attapang yang telah mereka ikrarkan tempo hari. Perjanjian Attapang adalah perjanjian para pelarian tawanan kerajaan Goa dipimpin Arung Palaka. Dalam pelarian mereka, para bangsawan Bone dan bangsawan Sopeng segera menggagas persekutuan untuk berjuang melawan kerajaan Goa dan sekutunya. Sebelum disepakati, ada beberapa bangsawan Sopeng menolak. Dan ketika para bangsawan Wajok diajak pulang, justru menolak. Akhirnya perjanjian persekutuan itu diikrarkan di atas sebuah perahu di Attapang, sehingga disebut perjanjian Pincara Lepie Ri Attapang atau perjanjian di atas rakit di Attapang. Itu berlangsung sekitar pertengahan tahun 1660. Yang pertama melakukan mengaruh adalah Arung bilang, "Lihatlah saya nanti, Puang, saya tidak akan mundur atau menyerah dalam perang. Jika saya harus mati, maka kecelakaan akan menimpa negeri, itu pasti." Dengan nada yang sama, setiap bangsawan meneriakkan sumpah setia mereka kepada Arung Palaka. Selain para bangsawan Bone dan Sopeng melakukan mengaruh atau ikrar, juga para tuanku menegaskan kembali kesepakatan yang telah mereka lakukan sewaktu masih di Batavia di tepi Sungai Angke, tempat tinggal mereka. Jika dengan izin Dewata kita kembali ke tanah Bugis, dan jika kita diberi kemenangan oleh Dewata, persahabatan kami tidak akan rusak. Kita orang Angke akan dilindungi dan diutamakan hingga ke sepupu 3 kali. Demikian sumpah para tuanku. Mereka kemudian membagi diri. Pasukan kerajaan Sopeng dipimpin Arung Bilang, Arung Belo, dan Arung Apanang akan ke wilayah baru menyerang kerajaan Goa dan sekutunya dari sebelah utara. Kemudian Arung Palaka akan memimpin pasukan kerajaan Bone menyerang dari selatan. Sebelum Arung Palaka dan pasukannya meninggalkan Patiro, ia mengutus Daima untuk memperingatkan 3 arung yang memerintah di wilayah kerajaan Federasi Telulipoe, meliputi kerajaan Bulo-Bulo, kerajaan Lamati, dan kerajaan Tondong, untuk patuh pada kesepakatan mereka sebelumnya yang tetap setia kepada kerajaan Bone. Karena sejak kerajaan Goa menaklukkan kerajaan Bone, kerajaan yang tergabung dalam Federasi Telulipoe tersebut telah berpaling patuh dan tunduk kepada kerajaan Goa.
Kerajaan Federasi Telu Limpoe adalah persekutuan 3 kerajaan Pasyaginge di wilayah Sanjai yang digagas Raja Bone ke-7 La Tenrirawe Bongkange yang diikrarkan pada tahun 1561. Konfederasi Telu Limpoe ini terbentuk lantaran 3 raja kerajaan kecil Bulo-Bulo, Lamati, dan Tondong meminta bantuan kerajaan Bone setelah selalu mendapat serangan dari kerajaan Goa yang ingin memperluas pengaruh mereka. Daengma dan pasukannya tiba di Lamati, kemudian bertemu dengan Arung Lamati dan Arung Bulo-Bulo. Ingatlah perjanjian kita bahwa kalau Arung Palaka datang, kalian akan duduk bersama kami dan mengikutinya, kata Daengma. Arung Lamati kemudian membalas, kami ingat janji kami, tapi kalian telah dikalahkan orang Makassar. Apa yang bisa kami harapkan lagi dari kalian? Kami tidak yakin kekuasaan akan beralih dari kerajaan Goa kepada Arung Palaka. Daengma dan pasukannya kemudian melaporkan hasil pembicaraan dengan para penguasa kerajaan Federasi Telu Limpoe kepada Arung Palaka. Setelah menerima laporan Daengma, Arung Palaka memimpin pasukan kerajaan Bone yang dibantu sebagian pasukan kerajaan Sopeng bergerak ke selatan untuk menggempur kerajaan Federasi Telu Limpoe. Ketika pasukan kerajaan Bone dan sebagian pasukan kerajaan Sopeng tiba di Kajuara di tepi Sungai Tangka, mereka ditemui pasukan bisu dari Lamati. Pasukan bisu ini berjumlah 100 orang dan mereka dipimpin seorang bisu yang sudah sangat tua berpakaian merah, digelar Makun Rai Ridi. Ia duduk di atas tandu dan diusung sejumlah bisu. Para pasukan bisu ini memegang pedang dan walidah atau pemukul tenun. Para bisu ini mengayun-ayunkan pedang dan walidahnya sambil berjalan dan mendekati pasukan kerajaan Bone. Pasukan kerajaan Bone menembak mereka namun tidak ada yang terluka. Mereka berjalan terus kemudian mendekati pasukan kerajaan Sopeng di tempat lain. Dan pasukan kerajaan Sopeng juga menembak mereka, tapi tetap tidak ada yang terluka. Pasukan bisu itu sekali lagi bergerak ke arah pasukan kerajaan Bone. Selanjutnya menjauh kembali ke wilayah kerajaan Lamati. Upaya pasukan bisu untuk memprovokasi atau menakut-nakuti pasukan kerajaan Bone dan Sopeng tidak berhasil. Tidak lama kemudian muncul puluhan perahu berisi pasukan kerajaan Goa dari hilir Sungai Tangka. Mereka kemudian menyerang pasukan kerajaan Bone dan pasukan kerajaan Sopeng, sehingga terjadi pertempuran. Pasukan kerajaan Lamati, pasukan kerajaan Bulo-Bulo, dan pasukan kerajaan Tondong ikut membantu pasukan kerajaan Goa. Pertempuran tersebut berlangsung selama 3 hari 3 malam. Sekitar 50 pasukan kerajaan Sopeng dan 100 pasukan kerajaan Bone terbunuh. Arung Palaka kemudian memerintahkan pasukan mereka mundur ke Patiro untuk mengatur strategi selanjutnya. 3 hari kemudian pada subuh hari, pasukan kerajaan Bone dan dibantu sebagian pasukan kerajaan Sopeng kembali muncul di Kajuara, tidak jauh dari tepi Sungai Tangka. Mereka menyerang pasukan kerajaan Goa bercampur pasukan kerajaan Federasi Telu Limpoe sehingga kembali terjadi pertempuran sengit. Kedua kubu saling menyerang. Pagi hari muncul sebuah kapal kompeni Belanda di Sungai Tangka. Kapal kompeni Belanda ini membawa 30 pasukan Belanda dan sejumlah meriam. Mereka kemudian bergabung dengan pasukan kerajaan Bone. Rupanya pasukan Belanda ini mencari Arung Palaka. Mereka kemudian menggempur pasukan kerajaan Goa dan pasukan kerajaan Federasi Telu Limpoe.
Pasukan kerajaan Goa dan pasukan kerajaan Federasi Teluk tidak mampu mengimbangi gempuran meriam Belanda. Akhirnya pasukan kerajaan Goa mundur dengan menggunakan perahu meninggalkan Sungai Tangka menuju hilir ke Laut Lepas pulang ke Goa. Sementara pasukan kerajaan Federasi Teluk menyerah tanpa syarat. Arung Palaka kemudian memerintahkan pasukannya untuk bergerak kembali ke Patiro, selanjutnya menuju wilayah Barro untuk membantu pasukan kerajaan Sopeng menggempur pasukan kerajaan Goa dan sekutunya di sana. Sekian.